Hai guys, hai semuanya dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya Mu Pengsin telah diserang oleh antek-antek Guming yang menduduki peringkat 10 di daftar naga. Namun dirinya berhasil dibebaskan oleh Mu Yun dan menuntut balas kepada Kong Ji atas kematian temannya Huang Li. Apakah Mu Pengsin akan membunuhnya? Sebelum ke videonya, langkah baiknya untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini semakin berkembang dan kalian dapat menerima notifikasi video terbaru dari channel ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Langsung saja ke alur filmnya. Setelah terlepas dari ikatan itu, Mu Pengsin pun membawa pedangnya untuk bersiap membunuh Kong Ji. Dengan kematian Huang Li, tak lama dari itu jarum-jarum kematian pun mulai berdatangan dari Gu Xingye yang ingin membunuh Kong Ji juga. Namun jarum itu dapat dihentikan oleh Mu Yun. Dia pun mengatakan jika Xingye sangat berani untuk membunuh anteknya sendiri. Dan Mu Yun menuntut penjelasan tentang apa dan siapa yang menyuruh mereka untuk melakukan semua ini. Dengan dalih Mu Yun akan membiarkan mereka pergi. 我还能饶你，看见了吧？现在你大声的把。 Mendengar hal bagus tersebut, Kong Ji pun langsung membuka semua kedoknya selama ini. Jika Gu Xingye mendekati Mu Pengsin bukan karena dia benar-benar mencintainya, melainkan Xingye sendiri ingin menangkapnya kemudian menyakiti hatinya, agar Mu Pengsin menjadi lemah dan tidak fokus dalam latihannya. Sehingga Gu Xingye akan menjadi iblis dalam kultivasi dan menghancurkan penerus keluargamu. Gu Xingye sendiri hanya mencintai Guming yang menjadi kakak kandungnya selama ini, yang terhalang oleh darah dari keluarganya, sehingga membuat Xingye bersedia melakukan apapun termasuk menghancurkan penerus dari keluargamu. Mendengar hal itu, Mu Yun pun memberikan keputusan ini pada adiknya Mu Pengsin. 别急，一会儿就轮到你了。好弟弟，接下来你想如何？不愿，这个混蛋！ Mu Pengsin yang mendengar rencana busuk dari Kong Ji jelas saja tak menerima hal itu, sehingga dia pun terbunuh di tangan Mu Pengsin. Setelah membunuh Kong Ji, Mu Yun pun memberikan pernyataan kepada keluarga Gu. Jika mereka telah terlebih dahulu memulai perang, maka dengan sangat senang Mu Yun akan menerimanya. 向穆家宣战，那我也不能怂啊！是最大的失误。 Tak lama dari itu, Guming pun datang ke akademi. Melihat adiknya terikat seperti itu membuat emosi kepada Mu Yun, yang membuat Mu Yun mengatakan jika Xingye sendiri merupakan alat Guming untuk mencapai tujuan pribadinya. Mendengar hal itu, dia pun marah dan menyuruh Mu Yun untuk menutup mulutnya. Dengan tegas, Mu Yun pun mengatakan jika dengan perkataan itu takkan bisa menyelesaikan masalah ini, karena dua nyawa telah melayang akibat perbuatan Guming. Sekaligus, Mu Yun meminta kerugian 10 juta batu roh kelas menengah, dan tiba-tiba Mu Pengsin dengan kejam membunuh Xingye karena dia berpikir 10 juta batu roh takkan bisa mengembalikan nyawa Huang Li atau temannya yang telah mati. Melihat adiknya mati, sifat dendam mulai muncul di dalam diri Guming yang menginginkan penerus keluarga Mu mati. Saat pertarungan akan terjadi, tiba-tiba datanglah Lin Xiaotian. Dia adalah seorang guru yang mengajari murid yang ada di dalam daftar naga. Bisa dibilang Xiaotian ini merupakan salah satu yang terkuat di akademi. Dengan hadirnya Xiaotian membuat Guming memiliki kesempatan untuk membunuh penerus keluargamu. Namun hal itu takkan terjadi sekarang, dikarenakan dia sendiri telah mengetahui kekuatan dari Mu Yun yang hanya berada di ranah 5, namun Mu Yun sudah bisa menggunakan kekuatan di ranah dewa. Sehingga Xiaotian pun menyuruhnya pergi dengan kedua mayat suruhannya tadi. 林啸天，你要抓就抓我吧。要治罪，可轮不到我林霄天来。滚！是，还是定当百倍奉还。
Setelah kepergian Guming, Xiao Tian mengatakan sesuatu kepada Mu Yun jika dirinya sangat kagum dengan kekuatannya karena Mu Yun dapat mengimbangi bahkan membunuh orang lain yang kekuatan ranahnya jauh di atas Mu Yun. Kabar kemenangan Mu Yun sendiri telah diakui oleh 7 orang terkuat di akademi. Dengan hal itu yang membuat Xiao Tian akan menemui Mu Yun di lain waktu. 他日登门拜访。师尊，没事吧？ Mu Yun yang melihat Mu Pengxin kesakitan dengan lukanya, kini dia pun menyembuhkan patah tulang Mu Pengxin, sehingga dia pun dapat bergerak kembali. 别动！不要动，好好体悟一下。 Masalah satu sudah beres, datang lagi masalah yang baru. Tiba-tiba salah satu murid Mu Yun mengatakan jika Lin Ji yang akan pindah dari rumahnya dihalangi oleh kakak tirinya yang bernama Lin Bin, yang tidak membiarkan Lin Ji keluar dari istana. Mendengar hal itu, Mu Yun pun langsung pergi ke sana. 林芝找我们几个帮忙，说是要带着自己的娘亲搬出去后，林芝就被林斌堵在了门口。这里的事情已经结束了，林芝那边发生了什么事？去看看。 今天还真是热闹。 Xin pun berpindah di kediaman Lin Ji. Dia yang akan pergi dari keluarganya dihalangi oleh Lin Bin, kakak tiri dari Lin Ji, yang menagih hutangnya selama ini. Dengan pernyataan Lin Bin seperti itu jelas saja membuat Lin Ji marah, karena selama dia tinggal di sini tak pernah merepotkan atau berhutang kepada keluarga Lin. Beda halnya dengan tanggapan dari Lin Bin. Dia pun mengatakan jika tidak karena keluarga Lin, maka Lin Ji takkan bisa seperti ini. Sontak saja Lin Ji langsung membalikan omongan dari Lin Bin. Dia pun mengatakan jika Lin Bin takkan bisa hidup jika tak mengorbankan kultivasi adiknya Lin Xianyu yang mengalami kecacatan dalam kultivasi yang sekarang telah sembuh berkat Mu Yun. Geram dengan perkataan Lin Ji, serangan pun tak terelakkan. 林斌，若不是林贤玉，你早就死了。林贤玉被你害成这副样子，现在还有现在的龙榜第9。你找死！ Sebelum serangan itu mengenai Lin Ji, beruntung Mu Yun datang tepat waktu dan mampu mematahkan serangan Lin Bin. Dengan kehadiran Mu Yun di keluarga Lin membuat suasana menjadi memanas karena Mu Yun sendiri menyuruh Lin Ji untuk menggunakan haknya keluar dari keluarga Lin dan hidup mandiri bersama ibunya. Tak terima akan hal itu, Lin Bin pun menyerang Mu Yun namun dengan mudah dapat dihadang oleh Xianyu. Dengan bangga, Mu Yun pun memamerkan ranah Xianyu yang sudah mencapai ranah 7 dengan metode latihan darinya. Mendengar hal itu, dia pun mengajak Xianyu untuk kembali ke dalam keluarga Lin. Karena dengan hadirnya Xianyu, maka keluarga Lin akan dengan mudah kembali ke masa jayanya dan membuat sistem baru dalam keluarga. Xianyu yang telah terikat janji dengan Mu Yun selama 3 tahun tentu saja tak bisa menerima ajakan dari sang kakak. Karena meskipun dia sudah tak terikat janji, ada kemungkinan jika Xianyu takkan kembali, yang membuat Lin Bin kesal oleh Xianyu. Tak lama dari itu datanglah patriark keluarga Lin yang menyuruh Lin Bin untuk menyambut Mu Yun yang datang sebagai tamu dan membiarkan Lin Ji untuk keluar menemui ibunya yang akan hidup mandiri di sana. 莫导师，让你见笑了。林芝，既然你想带着母亲搬出去住几，林芝现在能靠自己的实力照顾母亲，如果遇到困难，随时回来。多谢林组长了。 Setelah kepergian mereka, patriark keluarga Lin sendiri menghela napas dengan kepergian Lin Ji. Sontak saja Lin Bin yang melihatnya menanyakan tentang kekhawatirannya selama ini. Patriark Lin sendiri sangat khawatir oleh keluargamu karena kekuatan Mu Xingyu sangat mendominasi dalam pertarungan dan kejayaan masing-masing keluarga. Ditambah dengan hadirnya Mu Yun dan Mu Pengxin membuat keluarga Lin tak punya kesempatan untuk jaya kembali seperti dulu. Dengan semangat yang tinggi, Lin Bin pun meyakinkan kepada sang ayah jika dirinya akan bekerja keras agar masuk ke dalam 3 besar di daftar naga. 我知道爹爹想立我为少组长，你有此志向，我很开心。冰儿会努力冲进龙榜前3，
压下林玉。 Xin pun berpindah di kediaman keluargamu. Di sana Linji mengatakan jika dia ingin bergabung ke dalam keluargamu untuk mengikuti Liga Kaisar Dewa. Sontak saja hal itu membuat para murid Muyun semangat untuk mengikutinya dan melampaui 5 keluarga besar di kota Nanyun, sehingga mereka pun bersulang akan hal ini. 什么神地盟啊！我也想参加。来来来，为了将来必定超越5大家族，快一边去！超越7贤学院的神地盟，干杯！ Mendengar Liga Kaisar Dewa membuat Muyun teringat dengan Master Peri dan Master Liga di kediamannya, yang dimana sang peri di sana sedang kebingungan mencari Master Liga yang telah hilang selama beberapa waktu yang lalu. Dia pun menyuruh para pengawalnya untuk terus mencarinya. Juga Master Peri sendiri mengkhawatirkan keberadaan Muyun. Muyun yang mengingat hal ini menangis dibuatnya. 盟主消失，便消失不见，恐怕是到了那。他若是出了什么事，你们盟主回来。是，属下这就去查。暮云，你现在